Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 14 Desember 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan 2 Korintus pasal yang keempat. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami sampai hari ini. Biarlah semua kebaikan Tuhan yang kami alami menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu setiap waktu kami ingin terus belajar firman-Mu, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia belajar firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya akan membacakan dalam 2 Korintus pasal yang keempat, keseluruhan ayat 1 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal.
Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita pernah mengajak orang lain untuk terlibat di dalam pelayanan? Bagaimana ketika orang tersebut menolak dengan alasan saya kecewa dengan banyak orang Kristen dan tidak lagi mau melayani? Ya kita mungkin kaget akan ucapannya. Jangan kita menyalahkan saudara kita yang mengatakan demikian. Pelayanan memang tidak mudah. Pelayanan menuntut pengorbanan kita. Sesudah melakukan yang terbaik, kita masih bisa disalahkan atau disalahpahami, bahkan tidak dihargai. Bahkan di antara pelayan-pelayan seringkali juga terjadi konflik. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, supaya kita melayani Tuhan dengan tulus, tidak terpengaruh oleh keadaan, tidak terpengaruh oleh orang-orang yang di sekitar kita, termasuk mereka yang tidak mau melayani. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam pelayanan Paulus menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada kita yang melayani sekarang ini. Bahkan dikatakan bahaya maut selalu mengintai Paulus setiap waktu. Ayat yang 10 sampai yang 12. Namun Paulus dicatat dalam tulisannya ini, dia tidak tawar hati, tidak juga putus asa. Apa rahasianya? Paulus meyakini bahwa Tuhan kelak akan mengganjar kesetiaannya dalam pelayanan dengan kemuliaan kekal. Itulah yang dipandang oleh Paulus, sehingga dia tidak melihat penderitaan, tantangan, bahkan maut yang mengintai menjadi alasan untuk dia berhenti melayani. Dia tetap melayani karena penderitaan yang dialami tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diberikan Tuhan kepada Paulus. Paulus juga sampai mengatakan bahwa penderitaan yang sangat berat, dikatakan ya, jadi terasa ringan. Karena apa? Karena dibandingkan dengan kemuliaan yang begitu megah dan indah yang Tuhan akan hadiahkan kepada setiap pelayan-pelayannya yang setia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah hati kita saat ini sedang tawar hati dalam pelayanan? Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-18. Dikatakan kitab suci ayat 18 jelas mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi pelayanan adalah sesuatu yang tertuju kepada yang tak kelihatan secara kasat mata. Tetapi kita menuju ke arah itu, yakni kemuliaan Tuhan. Di dalam ayat 18, Rasul Paulus mengatakan jangan terpaku pada beban masalah yang sedang kita alami dalam pelayanan, karena pasti akan melemahkan, bahkan melumpuhkan kita. Arahkanlah mata iman kita kepada kekekalan, ya, yang tidak kelihatan, tetapi itu adalah hal yang kekal, di mana Tuhan menantikan setiap orang-orang percaya setia sampai akhir, dan kepadanya dianugerahkan mahkota kemuliaan yang sudah disediakan Tuhan bagi anak-anaknya yang setia melayani. Meskipun pelayanan bagi kita begitu berat, tetapi hati kita akan dipenuhi semangat dan sukacita. Kekuatan baru senantiasa diberikan bagi setiap anak-anaknya yang setia melayani, melibatkan diri dalam rencana kerajaan Allah. Dan tentunya semua yang kita kerjakan demi kemuliaan Tuhan boleh mendatangkan sukacita, karena kita boleh ikut ambil bagian di dalam rencana keselamatan Tuhan. Dan itulah bagian sukacita yang dialami oleh setiap anak-anaknya yang setia. Mari kita setia melayani. Kesetiaan kita di tengah pergumulan, bahkan penderitaan di dalam sebuah pelayanan, pastilah pada saatnya akan membuahkan sukacita dan kebahagiaan yang disediakan Tuhan bagi setiap mereka yang setia. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia, walaupun banyak tantangan, walaupun mungkin tidak dihargai, walaupun kami mungkin bahkan dipersalahkan. Tetapi ketika hati kami tulus untuk melayani Tuhan, maka sukacita, kebahagiaan itu boleh kami peroleh dan tidak terpengaruh oleh keadaan sekitar. Karena yang kami tuju adalah kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.